kita nggak bisa ngomongin Timbul Seloko lagi ya, karena Timbul Seloko udah tenggelam sebenarnya. Dampak abrasi itu yang paling parah memang Timbul Seloko. 5-6 tahun ini warga nggak pernah ada yang lihat tanah liat. Grupnya 2010, Rumah Bapak itu? cilik terus 2015 mulai gede. Kalau saya suruh pergi dari sini, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya tanah di luar. Timbul Seloko merupakan salah satu daerah terdampak abrasi di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Ribuan rumah sudah harus hidup berdampingan dengan air laut. Kerusakan lahan tambak, hilangnya lahan pertanian, pengeroposan rumah-rumah warga terjadi akibat dihantam ganasnya gelombang pantai utara. Timbul Seloko merupakan satu dari 4 desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang terdampak abrasi pantai utara Pulau Jawa. Permasalahan ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup karena berdampak negatif atau kerusakan bagi masyarakat. Desa Timbul Seloko terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 461 hektar atau sekitar 5,85 dari total luas wilayah Kecamatan Sayung. Kawasan pesisir ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa, menjadikan Desa Timbul Seloko daerah sasaran abrasi pantai. Desa berpenduduk 3.135 ini diambang tenggelam. Desa yang dulunya dikelilingi lahan pertanian milik warga. Lahan pertanian yang terbentang luas di daerah ini sedikit demi sedikit hilang ditenggelamkan air laut. Itu apa Pak sejarah dari abrasi itu dari tahun ke tahun lah? Dari tahun ke tahun tuh abrasi Timbul Seloko, abrasi mulai tahun 2000-an Mas. 2009 sampai saya menjabat kepala desa masih utuh. Desa Timbul Seloko masih utuh. Ya ada abrasi untuk yang pinggir laut. Jadi pinggir laut dulu dari pemukiman Wonorejo sampai laut ini sekitar 1,5 kilo. Jaraknya 1,5 kilo. Itu. Nah, dulunya kan nggak seperti ini lah. Untuk tahun 2000 sekitar 90-an Timbul Seloko termasuk kaya raya, termasuk subur lah. Pertanian. Iya, gitu pertanian sawah ada, tegalan ada, terus pertanian termasuk tambak ada. Jadi sawah, tegal tahu ya, tegalan, terus tambak baruan. Niku masing-masing Timbul Seloko sekitar 90-an. Niku bisa jual padi, bisa jual kelapa, bisa jual pisang, daun pisang juga bisa. Jadi masuk dari Tugu nanti ke Timbul Seloko, niku ada gapura tadi yang sudah Lah niku kanan kiri niku sawah. Jadi sawah, terus ada Polowijo, terus nanti baru tambak. Jadi warga Timbul Seloko sak
termasuk makmur lah. Sudah ada waktu tahun 90-an itu. Menurut Climate Central 2050 mendatang, area pemukiman yang terdampak banjirop ini diprediksi akan terus meningkat. Jika tidak ada penanganan serius pemerintah pusat, Desa Timbul Sloko diperkirakan akan hilang, bahkan menyentuh wilayah kota Demak. Perlahan namun pasti, tidak dipungkiri daerah ini akan tenggelam. Dampak abrasi itu yang paling parah memang Timbul Sloko, Dukuh Timbul Sloko. Yang kedua Dukuh Bogorame. Cuma Dukuh Bogorame tahanannya masih kelihatan, nggak seperti Timbul Sloko. Kalau warga Timbul Sloko, Dukuh Timbul Sloko sudah 5-6 tahun ini warga nggak pernah ada yang lihat tanah liat. Tapi perhatian pemerintah memang sudah banyak untuk di Timbul Sloko. Bantuan-bantuan dari pemerintah, baik dari kabupaten, dari provinsi juga banyak dicurahkan untuk Timbul Sloko. Masanya masih salut tentang masalah kondisi yang seperti itu kok nggak mau dipindah gitu. Selain karena penurunan muka tanah, menurut penelitian Universitas Diponegoro atau Undip, pemicu abrasi di Desa Timbul Sloko juga diakibatkan adanya reklamasi Pantai Marina dan pembangunan kawasan industri di Semarang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sayung. Kalau penurunan tanah itu dari hasil reklamasi Marina. Marina kan diuruk sampai terpelabuhan di Keruk. Akhirnya dampaknya ke daerah-daerah pesisir, terutama pertama Bedono. Bedono hancur mulai tahun sekitar 80-an. Tapi Timbul Sloko masih bertahan, pertanian masih baik, pertanian sawah, terus termasuk Polowijo, terus tambak niku masih baik semua untuk warga Timbul Sloko. Jadi pembangunan industri itu berpengaruh besar begitu? Pengaruh besar, termasuk kan akhirnya penurunan tanah kan sedikit gitu. Jadi untuk yang aman cuma Timbul Sloko, Dukuh Wonorejo sama Karanggeneng tadi. Jadi untuk tak jalannya nggak tergenang air pasang. Di bawah ini ada makam. Ada. Jalan ini menjadi satu-satunya jalan penghubung ke Dusun Timbul Sloko. Jalan sepanjang 3 km ini dibuat dari tanah wadas dan bebatuan, telah mengalami perbaikan sebanyak 3 kali dan hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melalui jalan ini. Saat saya berada di Dusun Timbul Sloko, terlihat kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana dusun ini merupakan daerah yang terkena dampak abrasi paling parah di Desa Timbul Sloko.
blas. Ya, wis. Rio. Sejak 2016, warga Dusun Timbul Seloko tak lagi melihat tanah. Tempat mereka tinggal tergerus abrasi air laut, sehingga sebagian warganya memilih pergi meninggalkan rumah mereka. Zainuddin, salah satu warga yang telah pindah dari Dusun Timbul Seloko. Robnya 2010. 2010 masuknya rob Ini sini. masuk rodo munggah lho kuwi. Jadi 2010 masuk. 2015 mulai gede. Udah masuk ke rumah Bapak belum itu? 2015 sudah. Udah masuk. Udah. Pindahnya kemana? Langsung ning daerah Dempet tuh. Dempet itu masih Sayung kan? Sayung. Juga Masih kerok Sayung. enggak? Rob. Masih. Roban? Masih kena rob enggak rumah Bapak yang sekarang? Enggak. Udah enggak ya? Enggak. Kan kelihatan banget tuh jalannya yang penghubung dari Dusun Bogorame ke Dusun Timbul Seloko kelihatan putus tuh. Mulai tahun 2016 itu sudah putus. Berarti sebelum itu tuh Sebelum tahun itu, tahun dari 2000 sampai 2015, itu masih bisa dilalui sepeda motor, bahkan mobil kol pick up itu masih bisa sampai Timbul Seloko. ke pertengahan Dusun Seloko itu. Ya ke Dusun Timbul Selokonya, bukan pertengahannya, ke Dusun Timbul Selokonya. Itu pistulannya masih kelihatan. Yang sana itu cor kok. Kelihatan cor itu. Cornya 2, di sini masih kelihatan. Lah cor itu pembuatan pada tahun 2010 kalau enggak keliru. Jalan utama, jalan kabupaten itu ini yang namanya jalan kabupaten yang ada gambarnya di agraria itu jalan ini. Lah, ini kan kelihatan ini core ini ya. Ini kan cor ini. Ini kalau airnya surut, ini core kelihatan. Jadi cor ini sampai nyambung sana, Mas. Dari Dukuh itu ke sini sampai Timbul Seloko, sampai nyambung ke Dempet. Itu Dukuh Tugu. Itu semuanya cor dulu. Nah, jadi rencana Pak Kades itu tahun 2024 akhir mungkin 2025 awal itu akan dibangun sesuai keinginan warga masyarakat. Dusun yang awalnya dihuni 300 kakak, kini hanya tersisa 110 kakak. Faktor ekonomi dan histori menjadi alasan utama masyarakat memilih menetap. Dalam upaya bertahan hidup, masyarakat melakukan peninggian lantai rumah setinggi 1 hingga 1,5 meter dari permukaan tanah. Tidak semua masyarakat Desa Timbul Seloko melakukan peninggian rumah, seperti halnya Ibu Tini yang masih tidak melakukan peninggian rumah dan harus berdampingan setiap harinya dengan air laut. Gak ada berpikiran untuk pergi dari Timbul Seloko atau mungkin pindah lah yang tempatnya tuh jauh lebih aman dari seperti sekarang ini. Kan kita nggak tahu nih ada hewan yang lebih berbahaya mungkin atau bagaimana. Enggak ada kepikiran untuk pergi. Pokoknya maunya ya tinggal di sini aja. Misalnya kalau semuanya ada itu dari Pak Lurahnya suruh pindah semua, ya kita baru pindah semua. Kalau saya suruh pergi dari sini nggak bisa. Kenapa? Nggak punya tanah di luar. Oke.
udah 2 kali kita itu Udah. tinggiin 2 kali udah. Udah 2 kali ditinggi. Oh, jadi pernah ditinggikan, Ya, terus kerok lagi, kerok lagi. tinggiin lagi. Tapi dua. airnya juga kayak gini. Iya, udah 2 kali ditinggiin. Ini kalau ini udah segini nih, aku udah nggak berani masuk kok Mas, aku mau diemper aja. Takut ada hewan ya masuk ya Bu. Ya, ini soalnya laut langsung. Iya, ini laut langsung masuk. Abrasi juga mengakibatkan warga Dusun Timbul Sloko melakukan peralihan pekerjaan dari yang sebelumnya petani, kini berubah menjadi nelayan dan petani tambak. 60.000. Iya. Itu kalau jebaknya ini banyak Mas. Kalau ini kan 2. 2 ini nggak pasti. Kadang dapat udangnya setengah kilo gitu. Itu berapa? Harga jualnya gimana Bu? Kalau harga jualnya udang kecil 30.000 25. Kalau udang besar 40 45. Cukup itu Bu. Berapa per hari coba? Pemasukannya dari nelayan ini per hari berapa? Pemasukannya dari nelayan kalau aku jebak ini kadang ya dapatnya 50, kadang 30. Kadang kalau nggak dapat sama sekali buat lauk aja. Biar nggak beli lauk. Jembatan yang sedari tadi saya lalui hanya terbuat dari kayu dan bambu. Rapuh tentunya. Awal pembangunan jembatan penghubung antar rumah ini dilakukan dengan swadaya masyarakat. Bergotong royong membangun jembatan untuk menghubungkan antar rumah ke rumah. Bambu dan kayu yang dibawa untuk menopang beratnya papan yang di atas ini Pak, Ya, tahannya berapa lama tuh Pak? Itu nggak lama, setahun renovasi. Untuk panjangnya dari parkiran sana? Panjang dari parkiran Bapak Bejo Timur sampai ujung barat itu hampir 1 kilo. Menghabiskan 100 juta lebih. Lebih. Belum yang ke makam yang Iya. akan kita tuju ini. Iya. Ya sejak adanya makam di sini itu ada 3 kali tanah yang di sini. Maksudnya yang pertama kan tanah asli. Oke. Dari dulu belum ada air, masih banyak rumput, masih banyak pohon meh ini loh. Nah, bekasnya. Iya, Ya itu bukti dulu ada semuanya empeng, wadem. Hmm. Jadi kalau di makam musim panas adem karena apa? Banyak pepohonnya. Mohon. Nah, terus kena abrasi awal, tak bangun tak huruf padas tahun 2013 Padas. dari PDPT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Oke. 2013 sampai 2021 berapa tahun itu? 2013 Sampai 2021. sampai 2021. Kemarin. Kurang lebih 8 tahun. Nah, ada bangunan ini, tanah ini. Karena kalau nggak dibangun ini sudah hilang. Sudah hilang nih ya. Udah hilang, Udah makam hilang. rata sama air. Seperti itu, seperti itu. Seperti itu. Jadi setelah di huruf padas sirami air kan rapat, jadi Di bawah ini ada makam. ada ini sudah sudah 2 tumpuk istilahnya. Jadi ya seperti yang lama-lama kalau kerabatnya nggak ngurusin ya kita ubi. Lahan bermain anak-anak pun hilang. Dengan keterbatasan lahan, kebahagiaan tetap terpancar dari raut wajah mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Musola ini masih
Ya mesti ini dah. Masih tanah ya. Masih tanah, masih normal. Nah ini contohnya ini. Ini jalan di selatan itu dulu seperti ini. Bisa setinggi ini jalannya. Iya. Berarti tinggi lagi. Oh, ini masih tinggi lagi. Ini kan di bawah masih. Ini rob baru datang, cuma masih di bawah. Oke. Belum masuk ke rumah warga ini. Belum, mau jalan masih belum tergenangi. Ini rumah sama jalan ini tinggian mana? Tinggi rumahnya. Tinggi rumah. Rata-rata. Nah jalan ini pada waktu ada kegiatan belum tersentuh air rob. Rob masih di bawah jalan cor ini. Oke. Nah ini pinggiran-pinggirannya apa nih Pak? Taman? Ini yang saya tanami 2011 itu mangrove bako. Sampai ujung rumah sana, sampai ujung sana. Itu seperti alas, seperti ini. Saat malam hari, hanya terdengar ombak yang menghantam dinding rumah. Tak ada tanda abrasi akan usai. Terus-menerus dihantui kekhawatiran akan keselamatan, bahkan ketika mereka beristirahat. Ya kita nggak bisa ngomongin Timbul Seloko lagi ya, karena Timbul Seloko udah tenggelam sebenarnya. Pemerintah setempat menganggap alat pemecah ombak atau APO dan tanaman mangrove menjadi penyelamat desa dari ganasnya abrasi. Namun faktanya, luas mangrove yang ditanam bukan menjadi solusi untuk menghentikannya, melainkan hanya mampu memperlambat laju datangnya abrasi. Terlihat, alat pemecah ombak dan sebagian besar mangrove rusak akibat ombak besar yang terus menghantam. Perahu tengah itu kok, itu batas daratan dulu. Berarti ini bisa dikatakan mangrove dulu? Dulu semuanya mangrove, rumah sini malahan. Oh, di sini rumah? Rumah dulu, rumah sambungan dari rumah kampung saya itu. Itu peralon itu rumah, perahu itu dulu rumah. Yang jelas adanya APO dan adanya tanaman mangrove yang ada di pinggir pantai. Ini bisa menyegah sekaligus bisa menahan adanya air pasang, juga adanya abrasi. Ini nggak bisa one stop solutions, cuman satu hal bisa menyelesaikan segalanya gitu, tapi memang ya semua hal harus dilakukan gitu. Ya ngomongin krisis iklim itu kan ada adaptasi, ada mitigasi. Untuk tim itu mungkin jatuhnya sudah adaptasi gitu, tapi untuk daerah-daerah lain yang belum terendam ini bisa jadi langkah mitigasi gitu. Ya apa aja yang harus dimitigasi ya, transisi energi secara cepat kayak gitu. Terus juga tadi penggunaan air tanah yang dilakukan berlebihan itu harus dikurangin kayak gitu. Industrialisasi yang harus diatur gitu ya. Terus juga ya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global gitu tentunya. Ini kalau Masnya ngelihat ke depannya ini Timbul Seloko ini akan seperti apa, Mas? Kalau dibandingkan dengan yang sekarang? Ya kita nggak bisa ngomongin Timbul Seloko lagi ya, karena Timbul Seloko udah tenggelam sebenarnya. Ya mungkin prediksinya dalam 5-10 tahun ke depan daerah lain di Demak itu akan tenggelam. Nggak hanya Timbul Seloko, mungkin sekitar 5 km ke arah selatan mungkin akan ikut tenggelam juga sama seperti Timbul Seloko sekarang. Relokasi menjadi opsi yang diambil pemerintah. Namun, solusi ini tidak membantu seluruh masyarakat desa Timbul Seloko. Warga memilih bertahan tanpa menyalahkan keadaan. Butuh tindakan serius pemerintah
agar masyarakat dan generasi mendatang dapat hidup nyaman meski di tengah keterbatasan.